Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmiati. Saya mahasiswa PJJ PAI Universitas Cyber Syekh Nurjati Cirebon, kelas A16 semester 7. Pada video kali ini saya akan membahas atau memaparkan tentang bab jual beli di praktek ibadah. Ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek ibadah yang diperintahkan oleh Bapak dosen Basiran MAG. Materi fikih kali ini tentang bab jual beli saya ambil dari referensi kitab yang telah diterjemahkan, kitab Kifayatul Akhyar yang ditulis oleh Dr. Andes Muhammad Faiz serta Dr. Andes Muhammad Zuhri. Baik, sebelum lanjut ke penjelasan berikutnya, pemirsa jangan lupa like, subscribe, dan komen pada video ini ya, supaya dalam kitab Kifayatul Akhyar ini menjelaskan tentang bab jual beli, di mana jual beli itu merupakan usaha baik untuk mencari rezeki. Hal ini tertuang dalam firman Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sedangkan pengertian jual beli itu sendiri dari segi bahasa adalah menjual menurut bahasa artinya memberikan sesuatu karena ada pemberian atau imbalan tertentu. Sedangkan menurut istilah jual beli itu artinya menurut istilah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan jawab penerimaan atau yang disebut dengan ijab qabul dengan cara yang diizinkan oleh Allah. Itu adalah pengertian dari jual beli menurut syariat Islam serta menurut bahasa. Ada 3 ketentuan jual beli yang diperbolehkan oleh menurut syariat Islam. Yang pertama adalah ada barangnya dilihat oleh pembeli. Barangnya dapat dilihat oleh pembeli. Jadi barang itu ada, nampak, bisa dilihat dan disaksikan. Kemudian barangnya dapat diketahui keadaan dan sifatnya. Jadi si pembeli itu bisa melihat langsung bagaimana keadaan barang itu sendiri. Dan yang ketiga adalah barang yang suci dan dapat bermanfaat. Kenapa ada ketentuan seperti itu? Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah agar tidak ada kericuhan antara penjual dan pembeli, atau tidak ada kericuhan atau tipuan dalam jual beli, sehingga kedua belah pihak saling beruntung. Itulah Allah menetapkan 3 ketentuan dalam jual beli. Kemudian ada lagi 5 syarat barang yang dijual belikan. Barang yang akan dijual belikan harus memenuhi kriteria dari poin-poin berikut. Pertama, barangnya harus suci. Yang kedua, barang itu harus bermanfaat untuk si pembelinya. Yang ketiga, pastinya barang itu milik si penjual, bukan milik orang lain. Jadi murni milik si penjual. Yang keempat, barang tersebut bisa diserahkan kepada, setelah adanya akad jual beli, barang tersebut bisa diserahkan kepada si pembeli. Dan yang kelima, itu diketahui keadaannya. Jadi barang yang akan dijual belikan itulah telah memenuhi 5 kriteria atau 5 syarat yang telah ditetapkan. Jadi barang itu miliknya sendiri atau milik orang lain yang telah dikuasakan kepadanya, dan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang telah menguasakannya. Itu tadi kriteria syarat barang yang akan dijual belikan. Baiklah, untuk
lebih memperjelas tentang proses jual beli, sebaiknya kita praktekkan secara langsung ya. Pertama, jual beli itu ada rukunnya, yaitu rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama, ada penjual atau ada orang yang menjual. Yang kedua, ada pembeli atau orang yang membeli. Yang ketiga, ada ucapan ijab kabul. Dan yang keempat, ada barangnya. Peran penjual ini misalnya taruhlah saya sebagai seorang penjual ingin menjual sebuah handphone ini. Saya ingin menjual handphone ini, berarti saya sebagai penjual ingin menjual handphone. Kemudian saya ingin menjual handphone kepada Ibu Juju. Silakan Ibu Juju ke sini. Ini sebagai pembeli. Sebagai penjual, saya akan mengucapkan ijab kepada pembeli. Ibu Juju, saya ingin menjual handphone ini kepadamu dengan harga 700.000. Nah, lalu ini sebagai pembeli, mungkin pertama-tama dia akan tawar-menawar, akan menawar karena ya biasalah dalam jual beli itu pastilah ada tawar-menawarnya. Atau mungkin akan membelinya langsung. Gimana tanggapan Bu Juju? Ya kalau bisa kan dikurangi gitu harganya. Ya, berapa maunya? Kalau 400 gimana? Nah, disinilah terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli sampai akhirnya menemukan kesepakatan harga. Kalau 400 sepertinya terlalu berat. Ini HP-nya masih bagus. Baiklah, kita cari jalan tengahnya aja ya. Saya lepas handphone ini 500.000 untuk Bu Juju. Ya udahlah, boleh. Ini pembeli sudah sudah bersedia membayar 500.000 untuk handphone ini. Lalu ini saya serahkan barang ini seharga 500.000 kepada Bu Juju. Saya berjual. Saya kasih uangnya ya 500.000 ya. Nah, berarti pembeli ini mengucapkan menerima barang dan memberikan uang. Nah, saya terima uang ini. Beres kan? Ini namanya proses jual beli. Alhamdulillah.